Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, kelas RPL 2, tanggal 18 Mei 2026, kita akan belajar tentang perkembangan kognitif. Salah. Sorry. Perkembangan Bahasa. bahasa anak usia dini ya. Nah, hari ini kita membahas materi kelompok 2 ya, dari modul berapa? 5, 6, 7, 8 juga. 5678. Oke. Ya, sama sama begitu. Ya, ini Sebelumnya mari kita mulai lima lagi enam baca tujuh. doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mendapatkan ini ya, banyak insight, banyak pengetahuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kepada pemakalah Amin. dipersilakan untuk memulai ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, Ibu. Mohon Mohon izin izin, untuk Ibu. mempresentasikan kelompok 2 tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya aja, slide selanjutnya ini daftar isi yang kita akan presentasikan itu dari KB 5, 6, 7, 8 tentang komponen bahasa, bahasa verbal dan nonverbal, bahasa reseptif dan ekspresif, serta prinsip perkembangan bahasa. Nah, nama anggota diperkenalkan lagi ya Ibu ya. Ada saya Santi Rahmawati, ada Ibu Yani Mulyani, Ibu Desi Listiarini, Ibu Sita Nurul Hasanah, dan Ibu Ima Harliana. Oke, baik, kita langsung aja ke KB 5 tentang komponen bahasa yang akan dibawakan, dipresentasikan oleh Ibu Yani dari 1 dan 3. Mangga, dipersilakan Ibu Yani. Hatur nuhun Bu Santi. Kebaca Ibu Suara saya Yani. terdengar? Ya, Ya, terdengar. suara saya terdengar? Jelas? Terdengar, Bu. Terdengar. Dengar Bu. Mohon izin, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali ini, warahmatullahi wabarakatuh. pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan berkembang secara bertahap pada anak. Komponen bahasa yang pertama adalah fonologi. Fonologi berkaitan dengan kemampuan anak mengenali dan menghasilkan bunyi bahasa. Dalam perkembangan awal, anak biasanya lebih dulu mampu memahami bunyi sebelum bisa mengucapkannya dengan benar. Misalnya, anak kecil sering mengucapkan kata yang belum sempurna cucu, seperti cucu itu untuk susu atau tatak untuk kakak. Apalagi ya, dan masih banyak lagi yang anak-anak belum bisa mengucapkan dengan sempurna. Hal ini merupakan hal yang wajar karena organ bicara anak masih dalam tahap perkembangan. Ciri perkembangannya, anak mulai peka terhadap bunyi, kesalahan pelafalannya adalah normal dan akan berkurang seiring waktu. Walaupun demikian, perkembangan fonologi sangat penting karena menjadi dasar bagi kemampuan membaca dan menulis di kemudian hari. Orang dewasa sebaiknya memberikan contoh pengucapan yang benar secara lembut dan berulang. Jangan kalau anak itu berkata cucu, kita juga ikutan cucu. Nah, jangan seperti itu. Jadi eh, kita harus menyempurnakan misalnya anak berbicara berkata cucu, tapi kita harus oh Dede mau susu. Seperti itu ya. Komponen yang kedua adalah morfologi. Morfologi berkaitan dengan pembentukan kata dan perubahan bentuk kata atau dimodifikasi. Pada anak usia dini, perkembangan morfologi terlihat ketika anak mulai memahami pola kata meskipun masih terjadi kesalahan. Contohnya seperti rusak jadi merusak, dimakanin digunakan untuk semua bentuk pasif. Anak-anak itu sering dimakanin.
punyanya aku, bajunya aku, itu contoh morfologi. Ciri perkembangannya anak belajar dari pola bahasa dan sering mengalami overgeneralisasi dalam penggunaan imbuhan. Overgeneralisasi itu ketika anak menerapkan suatu aturan bahasa secara berlebihan, namun hal ini justru menunjukkan bahwa anak sedang aktif belajar memahami pola bahasa. Ya, seperti contoh tadi ya, anak-anak itu suka menambahkan imbuhan di belakang kata atau di depan katanya. Perkembangan morfologi tidak terjadi dari hafalan, tetapi dari paparan bahasa sehari-hari. Semakin sering anak-anak mendengarkan kata-kata yang benar dalam percakapan, semakin baik pula pemahaman terhadap bentuk kata. Ya, contohnya seperti tadi ya, yang sudah seperti fonologi ya tadi. Jadi anak itu kita harus banyak mm, memberi memberi berkata apa ya yang betul gitu. Jangan mengikuti. Misalnya kalau cucu kita juga ikutan cucu mau cucu. Nah, jangan seperti itu. Morfologi juga harus banyak diajak bicara itu diajak ngobrol, diajak bercerita. Semakin banyak kata-kata yang dia dengar, semakin perkembangannya juga semakin bagus gitu. Komponen yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis berkaitan dengan penyusunan kata menjadi kalimat yang benar. Aspek ini sangat penting karena melalui sintaksis, anak belajar bagaimana menggabungkan kata-kata agar dapat dipahami oleh orang lain. Ciri perkembangannya berkembang dari satu kata hingga kalimat kompleks yang sesuai struktur bahasa. Contohnya, kata mimi bisa berarti ingin minum. Setelah itu, anak mulai menggabungkan dua kata seperti mau mimi, lalu berkembang menjadi kalimat yang sempurna. Bu, Ade mau susu. Seperti itu ya. Contoh lain dari sintaksis itu, misalnya kata mama. Mama itu bukan berarti penyebutan saja, tapi anak bisa berarti mama sini atau mama mau gendong. Nah, seperti itu ya. Kemudian lingkungan yang kaya bahasa sangat berpengaruh. Guru dan orang tua harus sering mengajak anak bicara, bertanya, menjawab, dan bercerita agar anak terbiasa menggunakan struktur kalimat yang lebih baik. Mungkin sampai situ, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya yang keempat, komponen yang keempat dan Eh, kelima akan disampaikan oleh Bu Santi. Siap. Silakan Bu Santi. Oke, baik. Tadi Bu Yani sudah membahas tentang komponen bahasa dari fonologi, morfologi, sampai sintaksis. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan bahasa semantis, yaitu berkaitan dengan proses anak memahami dan mengkoordinasi makna dalam bahasa. Nih, tahap perkembangan semantis adalah satu penyembunyian makna dasar generasi berlebihan. Terus seperti ini contohnya. Jadi kalau semantis itu sambil saya lihat ke yang satu lagi ya. Nih semantis itu anak memahami makna kata sesuai konteks permainan. Jadi anak-anak lebih paham terhadap kata seperti halnya seperti ini. Sebutkan binatang yang berkaki empat. Nah, anak-anak mulai berpikir, nah, memahami makna kata yang saya sampaikan gitu sehingga oh iya kucing misalkan ya, teh. Terus atau lebih atau misalkan lagi jalan-jalan nih ke pasar, langsung anak menyebutkan, "Mama, aku mau kue." Udah karena di sana ada pasar gitu, ada sesuatu yang dilihat sehingga apa ungkapannya itu sesuai dengan konteks. Nah, itu yang dimaksud dengan pemahaman semantis. Jadi lebih paham akan situasi dan kondisi serta kata gitu ya, paham terhadap kata. Gitu semantis itu seperti eh, eh, apa digunakan perkembangan semantis itu yang cukup baik itu anak sudah memahami makna dasar kata sehingga bisa menggunakan di konteks sosial, maksudnya saat bermain bersama temannya atau saat bertanya kepada guru, itu lebih lebih paham gitu ya.
Selanjutnya ada pragmatik. Kalau pragmatik itu berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pragmatik itu lebih kepada anak mampu menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan komunikasi, kayak meminta, menawarkan, atau menolak, atau menjelaskan. Itu lebih kompleks lagi ya, lebih sistematis lagi secara apa tadi komponen bahasa gitu di pragmatik ini gitu. Nih, kemampuan pragmatik, anak berkembang pesat, anak memahami fungsi sosial, bahasa, dan mampu menyesuaikan gaya bicara kalau di pragmatik itu. Kayak anak itu, contoh ke bu guru lebih sopan, misalnya, teh, Bu guru tolong aku, misalkan kalau anak yang pada umumnya ya, yang maksudnya teh secara bahasa itu bagus gitu ya perkembangannya, sehingga anak memahami, oh ini saya kalau berbicara kepada Bu guru harus lebih sopan, misalnya kalau ke teman ya biasa aja gitu, ayo main kayak gitulah, gitu. Kayak gitu sih contohnya itu ya. Jadi lebih kepada anak memahami aturan sosial dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa sesuai situasi. Nah, faktor yang mempengaruhi dari komponen bahasa tersebut ada lingkungan keluarga atau sekolah ya, interaksi sosial, stimulasi, dan pengalaman bahasa atau kematangan kognitif dan fisiknya. Jadi memang bahasa itu bisa berkembang pesat gitu ya. Dan faktornya itu salah satunya dari lingkungan keluarga ya. Kalau kalau saya pernah mendapatkan ilmu itu kan anak itu bisa jago berbahasa, bisa banyak katanya itu dengan dari usia 1 tahun gitu ya, atau mungkin 0 tahun juga itu sudah diberi cerita-cerita buku gitu ya, sehingga anak itu mendengarkan dan memahami atau ya mendengarkan dulu awal-awal. Oh, jadi nanti kan kalau sering diceritain buku gitu bertanya lagi, Ibu maksudnya ini apa kan, sehingga anak itu terus berkembang gitu ya secara perkembangan bahasa gitu. Nah, implikasi dalam pembelajarannya yaitu diberikan stimulasi tadi ya, seperti contohnya dalam bahasa kayak kayak bercerita atau sering diajak eh, apa ngobrol yang bermakna gitu, yang lebih dalam gitu ya. Ajak anak berkomunikasi secara aktif, gunakan kegiatan main dan bercerita, ciptakan lingkungan bahasa yang positif gitu ya, itu juga bisa membangun ke perkembangan bahasa anak, tetapi sesuai dengan tahap dan perkembangan anak ya. Kita juga tidak bisa ya memberikan bahasa yang kayak ini ya, misalnya semantis kan itu belum belum ininya belum tahapannya sesuaikan dengan tahap usia anak. Jadi kesimpulannya, kelima komponen bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantis, dan pragmatis ini saling berkaitan dan digunakan secara bersamaan dalam berkomunikasi. Ini perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan. Itu paling dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya eh, tentang ini apa KB 5 ya, komponen bahasa. Dilanjut dari KB 6. Nih, dilanjut KB 6 itu Ibu Desi Listiarini. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu terlihat Ibu? Boleh diperbesar sedikit, Bu? Oh, siap, siap. Harus di close dulu, ini harus diperbesar. Oke. Sudah terlihat sekarang? Atau masih kecil? Masih kecil. Oke. Nah, udah. Ini? Segitu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar. Bu, Jelas tidak, Bu? Maaf. jelas Bu. Baik. Jelas. Baik. Jelas, Bu. Sekarang kita akan menuju kepada kegiatan belajar 6 tentang bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal dan bahasa nonverbal tidak hanya berdiri sebagai dua jenis komunikasi, tetapi merupakan sistem yang berkembang secara bertahap
saling berhubungan, dan menjadi dasar bagi perkembangan kognitif, sosial, serta emosional anak. Apa yang dimaksud dengan perkembangan bahasa verbal? Bahasa verbal adalah bahasa yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan sebagai alat komunikasi. Owens berpendapat bahasa verbal merupakan sistem simbolik linguistik yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara eksplisit melalui kata dan struktur bahasa. Menurut Marta Carey Jalomo, bahasa verbal pada anak berkembang melalui interaksi yang bermakna, terutama melalui percakapan, cerita, dan kegiatan bermain yang melibatkan komunikasi aktif. Yang selanjutnya adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan gestur. Burgon berpendapat komunikasi verbal mencakup semua pesan yang disampaikan selain kata-kata, termasuk ekspresi emosional dan isyarat sosial. Dan menurut Owens, komunikasi nonverbal merupakan bagian awal dari sistem komunikasi anak yang berfungsi sebagai dasar sebelum berkembangnya bahasa verbal. Bahasa nonverbal juga muncul lebih awal dibandingkan dengan bahasa verbal. Sebelum mampu berbicara, bayi sudah dapat berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, dan gerakan tubuh. Dengan demikian, dalam sistem bahasa manusia, bahasa nonverbal bukanlah tambahan atau pelengkap, tetapi juga fondasi awal komunikasi yang berkembang sejak awal kehidupan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bahasa nonverbal merupakan fondasi utama sebelum munculnya bahasa verbal. Menurut penelitian dalam bidang early communication, kemampuan seperti menunjuk, kontak mata, fokus, atau joint attention merupakan indikator penting dalam perkembangan bahasa selanjutnya. Santrok juga Santrok menegaskan bahwa joint attention, misalnya anak dan orang dewasa sama-sama fokus pada objek yang sama, sangat penting dalam perkembangan bahasa. Ketika anak menunjuk, contohnya menunjuk bola, dan orang dewasa itu mengucapkan bola, maka terjadi pengaitan antara simbol atau kata dan objek. Jerome Bruner juga menambahkan perspektif melalui konsep LAS atau Language Acquisition Support System. Brunner menjelaskan bahwa anak belajar bahasa melalui interaksi sosial yang terstruktur dengan orang dewasa, yakni dalam hal penggunaan bahasa nonverbal dan bahasa verbal. Yang selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa verbal yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas, mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan pikiran, mengembangkan kemampuan berpikir kognitif. Menurut Santrok juga, bahasa verbal berperan penting dalam perkembangan kognitif karena membantu anak mengorganisasikan pikiran dan memahami dunia. Sedangkan fungsi bahasa nonverbal yaitu berfungsi untuk menyampaikan emosi dan perasaan, memperkuat dan memperjelas pesan verbal, serta menggantikan bahasa verbal. Menurut Vygotsky, komunikasi awal anak sangat bergantung pada interaksi sosial, di mana gestur dan ekspresi menjadi jembatan awal sebelum bahasa verbal berkembang. Ada contoh dari KB6 yaitu tentang Pakih yang berumur 1 tahun dan 2 bulan. Di sini disebutkan bahwa Pakih bangun dari tidurnya dan duduk sambil mengangkat kedua tangannya sambil mengeluarkan suara ah. Menurut rekan-rekan, apakah Pakih ini menggunakan bahasa verbal atau bahasa nonverbal? Kalau Non-verbal. Nah, kalau menurut saya, di sini ketika Pakih umur 1 tahun 2 bulan, dia kan di sini disebutkan bahwa dia sedang mengangkat tangannya sambil mengeluarkan suara berarti ini sejalan dengan pendapat tadi bahwa eh, bahasa nonverbal itu muncul lebih awal dibandingkan dengan bahasa verbal. Sedangkan pada Paki disebutkan di sini sedang mengangkat tangannya, berarti di sini Paki sedang menyampaikan atau memperjelas tentang bahasa verbalnya, yaitu kalau misalnya anak kecil atau anak bayi mau mengangkat tangannya biasanya itu kan suka ingin digendong. Nah, itu maksudnya.
Terus yang kedua, Pakih juga tentang Pakih pada usia 2 tahun 5 bulan. Di Pakih langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan eh, ketika melihat abangnya datang sambil mengatakan, "Nono, gangguin Dedek ya." Nah, di sini berarti Pakih mulai berkembang dalam perkembangan bahasa. Kalau tadi ketika umur 1 tahun, Pakih masih terbatas dalam bahasa verbalnya. Ketika umur 2 tahun, Pakih ternyata sudah berkembang dalam bahasa verbalnya, yaitu dengan mengucapkan nono gangguin dede. Di sini kita tahu bahwa Pakih mengucapkan nono berarti ini ada proses dua bahasa yang sudah diajarkan kepada Pakih. Biasanya kalau kita sebagai orang Indonesia pasti menyebutkan tidak atau jangan kepada anak. Tapi ini Pakih menyebutkan nono berarti dia menggunakan dua bahasa. Kemungkinan keluarganya, lingkungan sekitarnya, orang tuanya mengajarkan seperti itu. Jadi terjadi bilingualisme atau proses dua bahasa. Jadi yang dipahami oleh Paki itu bahwa kata nono itu adalah tidak. Sedangkan di sini tadi disebutkan diperjelas dengan bahasa nonverbalnya ketika Pakih eh, menutup wajahnya dengan kedua tangan ketika melihat abangnya datang. Berarti di sini Pakih sudah memahami. Kenapa memahami apa? Bahwa Pakih itu kalau misalnya si abangnya datang, dia pasti bakal diganggu. Mungkin awalnya satu sampai dua kali abangnya hanya bercanda, tapi kemudian karena sering kali abangnya itu mengganggu Fakih, jadi Fakih merasa bahwa abangnya itu ketika datang kepada dia pasti dia akan terganggu. Makanya Fakih mengucapkan dengan bahasa verbalnya, "Nono, gangguin dedek ya." Terus di sini juga situasi yang tadi digambarkan bahwa dalam komunikasi anak tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Anak terkadang menggabungkan suara, gerakan, dan ekspresi untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhannya. Bahasa pada anak usia dini berkembang melalui dua jalur utama. Maaf, kenapa berhenti ya? Punten Bu, nggak Ya, ada suaranya terputus ya, kayaknya sinyal dari Bu Desinya. Sinyal kayaknya sinyal. Ya, sinyal dari Bu Desi kayaknya ini. Matiin aja ininya videonya atau suaranya aja coba. Ya, coba suaranya aja. Ininya mati. Contohnya, Terlalu gimana Bu? cepat, Bu. Lah itu Nah, cepet sekarang banget itu Oh kayaknya. maaf, iya maaf Bu, terlalu cepat. maaf. Jadi pendapat John W. Santok sama Elizabeth Beholov berarti sama dengan kejadian Fakih ketika umur 1 tahun dan 2 tahun. Ketika Fakih umur 1 tahun, dia sedang berkomunikasi dengan bahasa nonverbalnya, tapi bahasa verbalnya dia belum berkembang. Sedangkan menurut Elizabeth Beholov, perkembangan bahasa anak itu kan secara bertahap. Nah, tadi Paki ketika umur 1 tahun dia belum bisa mengucapkan bahasa verbalnya. Dan ketika umur 2 tahun, Fakih dapat mengemukakan pendapatnya atau keinginannya atau perasaannya ketika tidak ingin diganggu oleh kakaknya. Terus, dalam perspektif neurosains, bahasa Bahasa merupakan hasil kerja sistem otak yang melibatkan area Wernicke atau pemahaman, Broca, produksi, serta sistem emosi yang memproses bahasa verbal dan nonverbal secara terintegrasi. Di sini, perspektif neuroscience juga menghubungkan kemampuan mendengar, memahami, merasakan, hingga merespon. Dengan kata lain,
Bahasa verbal dan bahasa nonverbal merupakan hasil dari aktivitas otak yang saling terhubung, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti suara yang diproses di dalam area auditori, sementara gestur dan ekspresi wajah diproses di area visual. Dan informasi ini diteruskan ke bagian otak yang berperan dalam memahami, yaitu yang disebut Whitney tadi. Terus pada tahap ini, anak tidak hanya mendengar kata-kata saja, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman, emosi, dan konteks yang menyertainya. Setelah memahami pesan tersebut, otak akan mengaktifkan area Broca yang memecahkan respon, baik dalam bentuk bahasa verbal maupun nonverbal. Jika anak belum mampu mengungkapkan kata secara jelas, maka respon yang muncul bisa berupa gestur seperti menunjuk, mengangguk, dan menarik tangan orang dewasa. Terus, dalam kajian neuroscience juga, bahasa dapat dipahami sebagai hasil kerja jaringan saraf atau network, yaitu yang mengintegrasikan persepsi atau pemahaman yang telah dilihat dan didengar, pemrosesan makna, perencanaan respon, produksi bahasa. Artinya, baik bahasa verbal maupun bahasa nonverbal tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil koordinasi berbagai sistem otak. Secara umum, di bagian otak ada area Whitney yang tadi untuk memproses bahasa dan area Broca yang memproduksi bahasa. Namun, dalam penggunaan bahasa awal anak yang melibatkan bahasa nonverbal, ada bagian otak yang juga ikut bekerja dalam berkembang, yakni sistem limbik dan korteks prefrontal. Dalam sistem limbik itu ada yang bernama amigdala, yaitu yang memproses emosi dasar seperti marah. Contohnya, ketika saya di kelas, eh, anak itu memang punya kekurangan yaitu dalam berbahasanya masih belum jelas. Ketika dia ingin sesuatu, menunjuk sesuatu yang ada di atas lemari, itu. Jadi manggil saya itu bukan ibu tapi idu. Idu itu apa kata aku teh Ika mau apa? Idu itu pokoknya nyebutinnya idu itu. Nah, ketika saya merespon dengan tidak paham, dia mulai emosinya keluar gitu ya. Karena mungkin dia kesal karena saya tidak paham apa yang diinginkan. Ketika saya menunjuk benda yang dituju dia, baru dia mengangguk. Ika mau ini, ya. Oh, Ika mau Lego, kata ibu teh gitu. Ika mau bermain Lego, kata ibu teh seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam sistem limbik yang tadi. Makanya otak juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan si anak. Terus, peran guru dan orang tua. Interaksi yang responsif dari orang dewasa seperti memperjelas ucapan anak sangat berperan dalam memperkaya kosakata dan mengoptimalkan perkembangan anak. Jadi di sini kita bisa melihat untuk membantu perkembangan anak itu untuk berkembang secara optimal, orang dewasa diharapkan tidak langsung merespon dengan keinginan anak, tapi memantik dengan pertanyaan atau kata-kata yang memberikan penguatan dan memperjelas keinginan anak tersebut. Sehingga dengan bantuan stimulus tersebut yang tepat dapat diharapkan kemampuan berbahasa anak dapat berkembang secara optimal sehingga anak bisa menggunakan bahasa verbal yang sempurna untuk berkomunikasi. Dan sedikit kesimpulan yang tadi disebutkan bahwa bahasa nonverbal muncul lebih awal dibandingkan bahasa verbal, serta kemampuan seperti joint attention atau perhatian bersama, menunjuk, dan kontak mata menjadi indikator penting dalam perkembangan bahasa anak. Mungkin segitu dari yang saya bisa jelaskan. Eh, Sedikit kurangnya mohon dimaafkan. Maaf tadi kecepatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Waalaikumsalam. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari Ibu Sita, KB 7. Ya, Mangga. siap. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas tentang bahasa reseptif dan ekspresif. Pengertiannya, reseptif itu menerima dan memahami bahasa. Bahasa reseptif itu kemampuan berbahasa yang hanya tidak dilihat dari seberapa banyak anak dapat berbicara, tapi dari bagaimana anak memahami dari bahasa yang diterimanya. Contohnya, berdasarkan pengalaman pribadi saya selama mengajari TK, saya mengamati seorang anak yang bernama Asima. Ketika saya membacakan buku cerita bergambar tentang sapi yang baik hati, ia mampu memahami alur ceritanya dengan baik. Ia juga menjawab beberapa pertanyaan seperti kenapa bebeknya menangis, terus dan apa yang dilakukan sapi. Dia mampu menjawab dengan cukup tepat dan mampu menerima dan memahami cerita tersebut. Bahasa ekspresif mengungkapkan pikiran dan keinginan. Seperti dari pengamatan cerita yang tadi, bahasa ekspresif itu dari Ananda Asima ketika diminta menceritakan cerita tersebut, Asima hanya mampu mengatakan anak bebek hilang dengan kalimat yang masih pendek dan kurang runtut. Bahasa ekspresifnya masih perlu ditingkatkan. Terus perkembangan reseptif berkembang lebih dulu, sedangkan bahasa ekspresif itu mengikuti setelahnya, jadi saling melengkapi. Fungsi reseptif itu memahami instruksi, simbol, dan makna. Fungsi reseptif itu sebagai dasar pemahaman dalam komunikasi. Melalui kemampuan ini, anak dapat memahami perintah, melihat gambar dan simbol, seperti huruf, angka, atau simbol lainnya. Atau seperti kalau kita mengajak anak jalan-jalan, terus ada pelang P yang dilarang parkir. Terus ekspresi mengungkapkan kebutuhan, emosi, ide. Mengungkapkan kebutuhan seperti pengalaman saya mengajar, ada seorang anak yang sudah mampu mengekspresikan keinginannya atau kebutuhannya. Seperti Ananda Almahira sudah mampu mengungkapkan, Bunda, saya lapar, pengen makan. Atau Bunda, saya mau pipis. Nah, bahasa ekspresif itu seperti itu ya, Bunda. Sedangkan mengungkapkan emosi, contohnya Ananda Almahira itu sangat antusias ketika makanannya sudah habis. Dia tahu pasti akan dikasih bintang. Sedangkan dalam mengungkapkan ide, ketika kita memberi mainan Lego, anak sudah mampu merancang atau memikirkan apa yang mereka akan susun atau buat. Misalnya kita kasih Lego, anak-anak itu udah kasih Lego, terus anak-anak langsung membuat, ada yang membuat dari Lego itu pistol-pistolan, terus ada yang membuat menara tinggi, seperti itu. Terus 6 dimensi perkembangan, ada area Wernicke. Area Wernicke itu pemahaman itu reseptif, area Broca itu produksi itu ekspresif. Cara kerjanya terbagi kepada 6. Yang pertama itu pragmatik. Pragmatik itu bahasa tidak hanya berkaitan dengan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana dan kapan bahasa digunakan. Seperti contohnya, Ananda Asima sudah menggunakan bahasa sesuai konteksnya. Misalnya berkata, Bunda, boleh baca buku cerita dengan nada sopan. Seperti itu ya. Terus interaksi sosial, bahasa yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya seperti saat bermain peran dengan teman, Asima mampu berdialog
mampu berdialog sederhana seperti kamu jadi dokternya ya, aku yang aku pasiennya misalnya, aku lagi sakit perut, kamu yang jadi dokternya. Terus seperti perbedaan individu itu ada anak yang cepat memahami bahasa tapi belum lancar mengungkapkannya. Seperti coba anak-anak mainannya boleh dirapihkan, ada yang langsung merapihkan mainannya, ada yang sebagian anak lagi ada yang masih diam belum ekspresif. Terus literasi awal, bahasa tidak hanya hadir dalam bentuk lisan tetapi juga dalam bentuk simbol. Ananda Asima mulai bisa menghubungkan huruf dengan kata, seperti saat melihat tulisan di loker tasnya, ia langsung menyebut dan menaruh tasnya di loker. Dan hal ini bahasa reseptif membantu anak memahami makna simbol, sedangkan bahasa ekspresifnya membantu anak mengekspresikan simbol tersebut dalam bentuk lisan atau tulisan sederhana. Terus digital dan media. Kalau sekarang zamannya digital dan media ya, Ibu-ibu. Digital itu zaman yang membawa anak pada lingkungan media atau teknologi. Seperti tiba-tiba anak-anak ini ada yang nyanyi yang lagi hits misalnya. Sekarang sedangkan gurunya itu kadang-kadang nggak terlalu update ya apa yang dinyanyikannya. Terus saya menanyakan kepada anak itu, tahu dari mana nyanyiannya? Nah, anak-anak menjawab dari handphone Bunda itu ya. Digital dan media itu sebagai bahasa yang ini reseptif dan ekspresif. Terus regulasi diri berfungsi sebagai alat bagaimana anak mengatur dirinya sendiri. Seperti ia pernah berkata sendiri, misalnya kalau lagi anak-anak disuruh cuci tangan dan mengantri cuci tangan, di dalam hatinya bilang sabar, sabar, padahal mereka itu udah nggak sabar pengen cuci tangan. Seperti itu. Paling sekian dari saya, Bunda Santi. Ibu, terima kasih. Selanjutnya, Ibu Di apa? sini, Bu Ya, Santi, gimana? ini ada full screen tools ini bisa nggak ditutup ini nih? Full screen tools. Ini nggak Oh, kelihatan siap. gambarnya. Dari tadi nih saya lihat. Nih, full yang bagian oh jadi hilang. Nah, Kayak gini, terlihat. ini PPT ya. Nah, Ibu coba klik yang bagian video yang di bawah. Itu bagian kotaknya, yang kotak di bawah. Ini. Ini Iya, full iya. screen, Coba, enggak. itu udah Klik. full screen. Belum, tadi udah full screen. Nah, ini full Coba sekarang screennya, full Bu. screen. Coba full screen Ini lagi. full screen. Nah, terus tutup yang di tanda kali di atas, tanda silang di atas. Bukan Oh, iya ini. Nah, itu Ibu tadi salah ini. Oh, Nah, iya. Bu, baru Iya, kelihatan siap. sekarang, Bu. Dari tadi nggak ada yang Mohon protes. maaf. Oke, silakan lanjut. Iya, siap, siap. Oke. Lanjut ke Ibu Ima, ya. Oke. Bu Ima, terlihat nggak Bu Ima? Atau perlu Sudah diperbesar? cukup sok. Oh, Terus siap. nggak usah. Kebetulan ada di Zoom. Diperbesar, Terima Bu. kasih Kita Ibu nggak bisa Santi ngelihat sebagai. ini. Oh, siap Bu. Sebentar kita Oh keluarkan ya, dulu. Kita boleh. gimana? Saya mulai saja ya. Kebetulan tadi di KB 5, 6, dan 7 sudah dibahas tentang perkembangan bahasa Keluar sesuai deh. dengan jenis materi yang saling berkaitan. Di KB 8, saya akan memaparkan tentang prinsip perkembangan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya lagi. Ima Harliana. Simpan dulu. Sudah Ibu? Ya Bu, Saya mau punten. lanjut? Punten. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Saya akan membahas tentang KB 8 di mana prinsip perkembangan bahasa. Prinsip perkembangan bahasa berlangsung bertahap dari sederhana ke kompleks. Dari awal kehidupan seorang anak menangis ketika lapar, tidak nyaman, atau membutuhkan perhatian di usia
anak 2-3 bulan anak akan mulai memberikan respon senyum dan mengeluarkan suara sederhana seperti a, atau u ketika bertemu dengan ibu atau orang lain. Saat anak usia 6 bulan, anak mulai mengoceh dengan ocehan baba atau mama. Bunyi tersebut belum memiliki makna yang jelas, namun anak sedang belajar mengenali pola bunyi. Sekitar usia anak 12 bulan, anak mulai mengatakan kata pertama yang bermakna seperti mama, papa, mau, dan seterusnya. Ini merupakan tahap awal bahasa ekspresif. Memasuki usia 18-24 bulan, anak mulai menggabungkan dua kata sederhana. Seperti yang tadi sudah dibahas di modul berapa ya tentang sintaksis. Nah, anak sudah mulai mengerti mau susu atau bola jatuh. Nah, prinsip-prinsip perkembangan bahasa anak ada dua. Satu, menurut Elizabeth B. Harlow, menjelaskan bahwa perkembangan bahasa anak termasuk bahasa yang berlangsung dari tahapan menuju tahap yang kompleks. Anak tidak langsung mampu berbicara dengan kalimat lengkap, akan tetapi melalui tahapan seperti menangis, tertawa, ataupun senyum. Harlow juga menekankan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi kematangan atau maturation dan pengalaman. Yang kedua, menurut John W. Sanchov menjelaskan bahwa bahasa bersifat individual dan unik. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dipengaruhi faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman interaksi. Sanchov juga menjelaskan bahwa bahasa berkembang melalui proses nature dan nurture, yaitu kombinasi potensi bawaan dan lingkungan. Contoh, anak yang sering diajak berbicara, kemungkinan anak akan aktif dalam berbahasa, anak akan memiliki banyak pemberhandaan kata. Akan tetapi, bila anak yang tidak aktif dalam lingkungan ataupun stimulasi di keluarga, maka anak cenderung akan menjadi pendiam dan akan memiliki sedikit pemberhandaraan kata. Menurut prinsip Developmentally Appropriation Practice, DAP, dalam perkembangan bahasa yang dikembangkan oleh National Association for the Education of Young Children, NAEYC, menjelaskan perkembangan didasarkan 3 pertimbangan utama, yaitu 1. Pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak, atau age appropriateness. Contohnya, anak usia 3 tahun belajar mengenal warna, anak usia 4 tahun belajar motorik halus dengan meronce, bermain plastisin, atau menggambar garis sederhana. Anak usia 5-6 tahun, anak belajar berhitung sederhana melalui permainan menghitung buah, main jual beli, atau lagu angka. Yang kedua, pengetahuan tentang karakteristik individual anak atau individual appropriateness. Contohnya, anak yang aktif atau kinestetik. Diberi kesempatan belajar sambil bergerak, Bu. Jadi kalau anak yang aktif itu jangan disuruh diam. Kalau dia suruh diam itu pasti dia akan jenuh. Lalu anak yang belum lancar bicara diusahakan kita ajak anak itu untuk bercerita. Adapun anak yang sudah bisa menggambar rapi diberikan tantangan tambahan seperti bila mana sudah ada satu gambar, ajak anak untuk menggambar atau melengkapi gambar tersebut yang lebih banyak. Yang ketiga, pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya anak atau social and culture appropriateness. Contohnya, mengenalkan makanan sehat. Seperti kalau di wilayah kita itu yang paling dekat dengan kita yaitu ada sayur, tempe, tahu. Maka anak diberikan makanan yang dekat dengan anak seperti itu. Lalu, ketiga dasar ini menjadi landasan dalam memahami dan menerapkan. NAEYC merumuskan prinsip-prinsip perkembangan dan pembelajaran anak yang menjadi dasar dalam praktik pendidikan. 1. Perkembangan anak berlangsung secara terpadu dan saling berkaitan antar berbagai aspek kognitif, afektif, dan fisik motorik. Misalnya, kemampuan bahasa yang mempengaruhi emosional. 2. Perkembangan mengikuti aturan atau pola relatif teratur meskipun dengan variasi yang berbeda setiap individu. Tahap perkembangan setiap individu memiliki pola perkembangan yang hampir sama, akan tetapi tahapannya itu pasti akan berbeda. Walau sama, tapi akan tetap berbeda, karena setiap anak itu adalah unik. 3. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang berbeda pada setiap anak.
Itu tergantung stimulasi lingkungan, kepribadian, keluarga, serta konteks sosial dan budaya. 4. Perkembangan anak merupakan hasil dari interaksi antara kematangan dan pengalaman juga, dipengaruhi oleh nutrisi yang didapatkan anak terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan. Dan, Bapak, di dalam pembahasan kognitif tadi itu ada yang menjelaskan tentang anak itu akan memiliki nutrisi pada saat di dalam kandungan. Begitupun dengan konteks ini. 5. Perkembangan berlangsung dalam konteks sosial dan budaya. Contoh, anak yang tumbuh di lingkungan bilingual akan terbiasa menggunakan 2 bahasa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu siapa ya, yang dari awal tadi tentang nono. Nah, itu anak itu mungkin akan menjadi anak yang bilingual. 6. Anak dalam pembelajaran aktif yang membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, anak secara aktif terlibat dalam proses eksplorasi, pengalaman, dan refleksi. 7. Bermain merupakan sarana utama bagi anak untuk belajar dan berkembang bahasa, berkembang secara alami ketika anak bermain. 8. Perkembangan terjadi secara optimal ketika anak mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Anak terlihat sudah dapat mengungkapkan kejadian dengan 2 kata. Contoh, ibu mainannya berantakan, ibu bolanya saya tendang. Seperti itu. 9. Pengalaman anak membentuk motivasi dan cara anak belajar seperti terbentuknya kegigihan, inisiatif, dan kelenturan dalam menghadapi satu masalah. Contoh, ketika guru merespon cerita seorang anak, maka anak akan termotivasi untuk terus mau berkomunikasi bercerita. Baik itu pada saat anak datang ke sekolah, anak akan terus bercerita pengalaman di saat dia di rumah ataupun saat dia bermain. Begitupun keesokan hari, dia akan selalu terus bercerita. 10. Pelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Contoh, pada saat guru bercerita tentang kegiatan hari ini, anak belajar memahami dan mengungkapkan, atau anak bercerita kembali dengan bahasanya sendiri. Seperti kita kalau sudah selesai pembelajaran, kita suka ada recalling. Di sana kita akan menjelaskan kepada anak dan bertanya, hari ini kita belajarnya apa? Anak-anak akan menjawab dengan A, B, C, D, sesuai dengan bahasa anak. Lalu kita juga akan menanyakan kepada anak, apa yang paling kalian senangi hari ini? Pembelajaran apa yang paling menyenangkan? Anak pun akan menjawab. 11. Lingkungan belajar yang kaya akan bahasa. Contoh, kelas yang dipenuhi dengan tempelan dinding, seperti poster, suku kata, ada pojok baca, di mana anak akan senang bila ada pojok baca, anak akan belajar mengenal bahasa, kaya bahasa melalui buku yang bergambar. 12. Pengalaman belajar yang bermakna melibatkan anak dengan pengalaman yang kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anak diajak belajar dengan benda konkret atau asli yang mana ada bendanya, dan anak akan mengenal bahwa benda itu seperti ini, namanya ini. Kalau saya biasanya untuk seperti itu, suka mengajak anaknya itu langsung terjun. Kayak contoh, saya menggunakan sebuah bunga yang ada di lingkungan sekitar, saya ajak anak itu mengenal, oh ini bunga itu warnanya apa, lalu ini bunganya bentuknya seperti apa yang bisa kita gunakan dengan bunga ini, lalu bunga ini bagaimana warnanya, bentuknya seperti apa. Nah, saya akan mengajak anak langsung melihat serta memetiknya langsung. Untuk refleksinya, langsung saya bacakan. Halo. Refleksi saya menyadari perkembangan bahasa itu tidak bisa dipaksakan langsung, akan tetapi butuh proses, kesabaran, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat berkembang secara optimal serta stimulasi sesuai dengan usianya. Demikian pemaparan yang saya sampaikan tentang KB8. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, terima kasih. Hatur nuhun, Bu Ima. Sudah semua? Ya, itu. Ya, udah semua, Bu, dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ya? Untuk refleksi masing-masing udah belum? Refleksi masing-masing sekarang. Silakan Belum, Bu. cerita Saya udah barusan, Bu. kurang panjang, Bu. Kurang panjang.
Kita pengen dengar yang lebih komprehensif. Coba kita mulai dengan Bu Yani. Coklat ini Mbak ya. Silakan Bu Yani. Ya, silakan Bu Yani. Ada tuh enggak lah Bang ada. Sambil buka PPT-nya lagi Neng, boleh. Neng. Jadi nanti kaitkan dengan teori. Cerita dulu pengalamannya. Coba buka PPT-nya lagi. Kita Neng. sampai jam berapa? Kita apa? Jam 5. Ya, jam 5 ya. Harusnya, Jam tapi kan tadi 5.15. kita telat tadi kan. Yang mana? Di share screen lagi, Bu, Iya, benar Bu. Jadi PPT-nya. semua bisa Siap. melihat apakah ini sesuai dengan refleksinya, sesuai dengan teori atau enggak gitu. Oke, oke. Bahasa. Ya, ke Bapak ada bahasa. Belah dia, Bapak mengadang belah di. Dengan namanya jauh. Diajar rapi. Lu diajar gelis. Kumaha carana ngasongkeun ka tamu. Loh kitu aduh. Tuh. Kumaha imah barang gawe di imah. Sayur tak. Nenok na eta nya. Pas sama deket kan, Pak? Bu, Ibu, mohon maaf sadayana. Bahasa Indonesia dong, masuk bahasa Sunda. Saya ente ngartos bahasana. Ngerti. Tengartos, kumaha eta mah. Abdi urang Sumatera, bukan orang Sunda. Itu orang Sumateranya. Kumaha eta. Ini gara-gara suka sama Kang Dedi. Wae ini bahasa Sundana. Nya no dihanap eta. Ya. Ke depan ya. Kahandap apa? Apaan kahandap, Bu? Kahandap. Ini Ke morfologi. bawah. Bawah, ke Oh, bawah. kahandap Ke bawah. ya. Kalau ke Ya, depan, morfologi. kalau ke depan apa? Kapayun. Kapayun. Oh Kapayun. ya kapayung ya, kapayung. Kahandap ke bawah, kapayung justru ke Kapayun. depan. Payun, payun. Kapayun. Payun, Bu. Payun itu Payun. pakai N. Iya. Payun. Saya waktu S1 dulu, Bu, saya udah berapa puluh tahun ya. Sudah lama banget ya. Itu orang Sunda tuh teman saya, bahasa Sunda mulu mereka. Jadi akhirnya saya bisa tuh. Masa Nah, urut. itu gara-gara sering gaulnya sama teman-teman yang daerah Sunda ya, jadi Tapi itu bahasa Sunda. Begitu. Bu, siapa tadi teh? Dan Bu Yani. Bu Yani, Bu silakan. Yani, sebenarnya gini Bu, tadinya teh yang refleksinya mah saya, Bu Yani yang baca ini gitu. Oh, enggak Sadayana, Bu, Tapi tadinya Sadayana. jadinya dibagi dua aja. Oh, Sadayana. Sadayana, refleksi mah Oke, oke, siap, siap. pribadi, ya Mangga, enggak? Ibu. Oh iya, iya. Pengalaman pribadi. Eh, siap. Dari saya aja dulu ya, Bu ya. Oh, boleh. Siapa dulu nih, Bu Yani? Bu Bu Yani mau Santi. Bu Yani atau saya dulu? Dari saya, Terserah. Hah? wah Bu ya Yani dulu? Ya, ya saya dulu aja. Oh, ya. oh Pengen boleh Bu dengar Yani dulu ceritanya, Bu katanya Yani. Bu. Oke. Siap. Bu Yani cerita tentang anaknya kelas berapa? Pengalaman ya. Ada kelas A, B Saya. gitu. Terus mata pelajaran mana ada mata pelajaran ya? Ininya. Terus sekolahnya ini TK Islam atau TK umum? SPS saya. Apa itu SPS, Ya, Bu? Sekolah Satuan PAUD Pasca Sarjana. sejenis. Oh, kalau di sini SPS tak namanya Sekolah Pasca Sarjana. SPS. Satuan PAUD sejenis, Bu. Oh, satuan Ada Bu kemarin pas di dasar-dasar PAUD ada SPS. Sekolah Ininya. Pasca Sekolah Heeh. Satuan PAUD Satuan sejenis. PAUD Satuan PAUD sejenis. sejenis. Ya. Makanya Jadi kan pos PAUD kayak gitu ya Bu ya. ibu-ibu guru ini lebih hebat daripada saya. Saya mah cuman sebulan saya pengalaman jadi guru TK, Bu. Sebulan doang. Saya dipecat waktu itu. Pasti nggak dipecat, memang ini aja. Diperbantukan, Bu. Waktu itu habis lulus S1 diperbantukan di sekolah TK di sini ya. Cuma sebulan. Ya lumayan lah pengalaman. Nah, seperti itu. Ya Bu, mangga Bu Yani silahkan. Ya, silakan Bu Yani. Nah, awalnya setiap saya mendengar anak kecil bisa bicara belepotan teh, reaksi pertama teh, ih lucu banget gitu.
Mm-mm. atau gemes banget, masih cadel. Ya. Tapi setelah baca materi ini teh tentang komponen bahasa, sudut pandang tuh jadi berubah gitu. So teh Oh. anak yang tadinya saya pikir receh teh, oh cuma kepolosan anak teh ternyata oh ada bukti, bukti autentik kalau otak mereka itu sedang bekerja gitu. Nah Oke. kan saya teh di SPR ngajar di SPS. Jadi kalau SPS mah menerima murid teh dari 2 sampai 6 tahun. Oh, satuan paut sejenis ya. Eh ya lebih ini lagi usianya menerima 2 sampai 6 tahun. Ketika ngajar itu, saat itu saya sedang cerita tentang kegiatan bermainnya, apa itu lah, menyaksikan anak-anak sedang bercerita gitu bersama teman-temannya. Cara bicaranya masih belum sempurna, kadang ada yang salah, seperti mengatakan mobil itu obil, satu itu satu, karena masih umur 2 tahun. Awalnya menganggap hal itu biasa, tapi setelah materi ini tahu itu, oh ini berarti masuk ke perkembangan fonologi gitu. Fonologi ya. Ya, anak sedang belajar mengenali dan mengucapkan bahasa yang benar sesuai tahap usianya. Ada nggak Dari teori kasus, sintaksis, kasus ada nggak Bu? Kasus yang misalnya dia udah umur 5 atau 6 tapi masih cadel? eh, enggak sih Bu. Cuma Enggak ya? ada apa? Ini Bu sekarang ada punya ponakan. Ah, Umurnya belum 2 tahun sih. Kalau mama itu udah bisa, mama, kakak, udah bisanya AA, teteh udah bisa. Tapi mhm. kalau eh yang belum tahu misalnya saya mau gendong, Endong, bicaranya semua kata yang belum ini Abu Sela, gitu ya. apa Katanya, itu? Abu Sela. iya nggak tahu Abu Sela. Mau kalau mau gendong Abu Sela, kalau mau apa Abu Sela, nggak tahu Bos itu. kuda kali, Tapi bos kalau yang lain kuda. mau gendong, katanya yang cuma bisa Abu Sela sama kalau mama, mama udah bisa mama, AA, eh, Sheila, apa apa itu? ya? Abu Sheila. Iya, nggak tahu itu. Kalau disuruh disuruh sebutin teh, ini kursi Abu Shela. Ya. Kalau ini minum, kalau minum mah bisa. Kalau di Sunda itu kan minum eut. Eut, Kalau di Sunda itu minum eut, udah ya cai, udah tahu Iya. eut karena cai kalau ya? minum. Cai. Itu mah air, Bu. Oh, itu Kalau air cair ya? mah Cai, cai. air. Kalau minum eut. Nah, itu mah udah bisa, tapi kalau yang belum mungkin belum si anak belum apa ya, belum ngerti apa itu benda-benda itu pasti bilangnya Abu Shela. Nah, itu nggak tahu itu dari mana mendapatkan kata Abu Shela itu. Hmm, Sheila. Iya, setiap kata baru itu pasti Abu Shela. Benda misalnya benda ini ini kursi bilangnya Abu Shela. Ini sendok Abu Shela. Tapi kalau kata yang udah tahu mah, ya biasa gitu nyebutinnya. Wah, Iya. Mimis. Nah, dari teori sintaksis ya tadi dari yang disebutkan Bu Santi, dari teori sintaksis juga bahwa anak belajar menyusun kalimat sedikit demi sedikit. Awalnya mereka hanya pakai satu kalimat, kemudian berkembang jadi 2 kalimat, sampai akhirnya bisa membuat kalimat yang lebih lengkap. Nah, mungkin eh, kalau itu tahap usia ya, mungkin semakin bertambahnya usia, bahasa juga semakin lengkap gitu. Kalimatnya semakin lengkap. Itu sintaksisnya. Mungkin refleksi dari saya sekian. oke. Selanjutnya, terima kasih ya, Terima kasih Bu Yani. Irma. Bu Yani bukan? Lain
Ibu Ya. Yani. Ya nih, Maaf. Bu Yani juga coba Maaf Bu cerita, Yani. ya kan? Apa Bu Ya. Santi? Kamu Sheila itu namanya. Sheila saya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya Bu. Iya, Sheila ada ya. Oke, Oke. kalau saya sebenarnya kan tugasnya itu di situ mah analisis ya Bu ya, yang di KB5 ini. Jadi menganalisis gimana anak-anak itu sampai mana pemahaman perkembangan bahasanya gitu. Yang Ini mana yang gambar gambar yang ininya nggak ada mind mapnya? KB5 kan? oh, ini KB5 Oh, ini KB5. Tadi fonologi Bu Yani morfologi. juga KB5 ya? Heeh. Oh iya Jadi ya, Pak. cuma tadinya teh saya teh ada 5 orang mau bilang satu ewang KB, tapi kan udah dibagi ya udah we yang satu kita Ya, berdua aja gitu yang awal. ya. Iya siap. Bu Yani, Ya Bu kalau Santi setelah si Bu siapa tadi? Setelah Bu Desi ya? ya Bu Hmm, Desi ada Bu Sita, saya dulu Bu 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 Yani, Bu Santi, terus Bu Desi, Bu Sita sama Ma. Ima. Bu Ya, Ima. Ya ya, tapi benar tuh siap. berarti Bu Santi duluan ya. Iya Nah, saya dulu. oke, silakan. Kalau saya tuh tadi kan menganalisis anak ya, kan kita 4 hari libur ya Bu ya di sekolah gitu. Ya, benar Terus dong. kan saya juga sambil mengecek bagaimana nih anak-anak bisa nggak menjelaskan pengalaman selama liburannya. Nah, ketika ditanya teman-teman tadi bagaimana? Eh, eh, bukan tadi ya, teman-teman kita itu libur libur panjang banget ya 4 hari kata saya teh. Terus ngapain aja sih teman-teman nih boleh cerita? Ternyata ada anak-anak yang sudah tahu kayak tadi ya paham kayak sintaksisnya udah bagus kayak gini. Oh kemarin aku main sama temen, terus aku juga main ke rumah temennya Bunda. Oh, udah tahu ya eh apa namanya tuh konsep kayak konsep waktu juga, konsep tempat, terus tuh pemahaman ada juga cuman satu kata di rumah. Mantap. Jadi memang berbeda-beda ya tiap perkembangan anak itu gitu. Terus memang ada beberapa anak kasus yang memang masih eh, L-nya, R-nya belum jelas. Nah, itu berarti masih di fonologi ya, kayak misalkan menyebutkan kata lari ya lali gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, belum belum jelas secara bahasa. Cuman berarti kan refleksi yang harus kita, yang harus saya gitu ya, terutama gitu ya, ya bagaimana gitu ya si komponen ini itu kita terapkan gitu ya, kita apa sih perkembangannya tuh oh dilihat gitu jadi juga tadi saya nulis-nulis gitu oh si anak namanya Ayura misal Ayura mah udah bagus nih bahasanya berarti dia udah bisa ke semantik gitu meskipun kalau pragmatik mah kayaknya belum ya Bu ya karena kan agak usia masih kelas A ya masih 4 tahun lah 4 tahun 5 tahun gitu. Terus ada juga beberapa anak yang masih cuma satu kata kalau ditanya itu seperti tadi gimana, kemarin gimana, jadi masih malu. Tapi pas saya tanya berdua mah bisa, cuman tetap satu kata gitu. Keluarnya belum bisa banyak kata, berarti masih perkembangannya itu di kayak tadi mah di morfologi atau di sintaksis meskipun dia sudah 4 sampai 5 tahun ya usianya harusnya mah sudah lumayan banyak kata tapi ada beberapa anak yang kasusnya teh masih bisa cuman bisanya aku makan misalkan teh aku lapar itu mau main kayak gitu sih. Kalau tadi mah jadi saya juga jadi pas selama belajar ya banyak hal ya Bu ya belajar di keilmuannya gitu oh gening anak teh gaya oh geningnya bahasa Sunda maaf oh ternyata anaknya itu seperti ini oh ini ya ini ya kayak tadi juga bahasa
ekspresif dan reseptif. Oh, jadi paham. Ternyata reseptif itu anak paham dengan apa yang kita obrolkan, tapi sampai reseptif aja anak-anak teh, bukan kepada ekspresif yang mengungkapkan gitu. Ada yang masih di reseptif bahasanya itu perkembangannya. Itu sih Bu paling dari saya. Kalau Ininya. secara pragmatis, anak-anak tuh paham nggak sih, Bu? Kapan mereka Kalau harus pragmat, akan ada anak-anak yang tahu, kayak kan kita itu memang sekolahnya itu ada udah lama sih, udah 2 tahunan ini teh kita harus kalau ke dalam kelas itu, di gerbang kan ada yang piket nih, guru ya, guru piket. Nah itu teh harus menunggu guru piket, terus anak-anak tuh harus saling, memang pembiasaan dulu ya, terus mengucapkan salam karena kan kita TK Islam ya Bu ya. Nah, dari situ juga kan oh adab, juga mengajarkan dulu adab, terus lihat juga sih kadang anak-anak itu kadang bukain kayak gitu ya, kalau ada kan yang pengen langsung, nah itu dikasih tahu kayak bilang ibu guru tolong buka, kan itu juga pragmatis ya, maksudnya tuh lebih kepada cara berbicara di sosial ya, balik ke guru atau ke temannya. Ada beberapa yang memang sopan gitu ya, udah terlihat nih, tapi ada juga yang masih harus distimulus gitu sih Bu. Oke, mantap. Kemarin mah. Oke, Ya. mantap banget sih kelas ini ya kayaknya. Bu, Yang boleh bertanya? Oh, boleh Oh, ya, boleh Ibu. boleh Bu Sheila. Wes, Kalau mantap. bisa menjawab. Ya, sharing aja, sharing. Ya, boleh Ya, sharing. siap. Ini gimana cara menstimulasi anak yang introvert banget gitu, Bu? Jadi dia tuh introvert, apa punya hambatan perkembangan bahasa, kan kita gimana cara membedakannya gitu. Si anak tuh Oke. kalau diajak ke depan kan malu banget kan, suaranya kecil banget, kadang nggak ada suaranya, terus dari gestur tubuhnya juga kayak mainin kuku gitu loh, nggak nyaman, jadi kayak Ya, kayak ya, udah ya. nggak nyaman, dia di depan kelas nggak Heeh. nyaman. Heeh. Terus kalau kita nanya nanya juga pasti nunduk gitu, si anak tuh nunduk aja terus. Ini anak tuh introvert banget apa gimana gitu, jadi gimana cara menstimulasi anak yang seperti ini gitu. Silakan dijawab Ibu Barang- Ya, ya. materi. barangkali ada yang Ya, sama. sebenarnya mah sama. Ada ya pengalaman waktu itu setahun yang lalu ya, dia di kelas saya waktu itu, kebetulan saya jadi wali kelasnya, ada anak yang pemalu banget, tapi kita tidak bisa langsung ini ya kita bertanya-tanya ya. Cuman saya itu lebih kepada observasi dulu Ibu. Jadi observasi bagaimana di rumahnya. Misalkan memang kan ada ya pendidikan keluarga itu yang tidak, anak itu tidak dihargai ya Bu. Jadi kadang tidak diberikan penghargaan, reward gitu. Kadang tidak. Jadi kalau mau ngomong juga takut, segan gitu, sehingga tidak ada apa kepercayaan diri untuk berbicara itu di keluarganya, apalagi di lingkungan sosial ya, di lingkungan umum. Nah, sehingga satu itu yang pengalaman saya ya, ngecek dulu ke orang tuanya. Jadi kan kita itu pasti ada, kalau saya itu ada per 3 bulan ya perkembangan anak. Nah sehingga pas itu teh diobrolin, sehingga ketemu sama orang tua, Bu anaknya seperti ini. Nah ditanya, oh iya kayak gini-gini. Nanti kita juga kasih saran lah ke orang tuanya, kalau ya saling kerjasama lah gitu kalau saya itu. Nah itu udah itu terus dicari aja kesukaannya, sehingga kita juga ngasih reward juga nih ke anak ini. Ih kamu teh hebat, tapi harus waktu berdua Bu. Kalau anak masih introvert itu kita harus ngajak ngobrolnya, nggak bisa di lingkungan umum. Nah itu saya Iya. suka ngajak, misalnya teh lagi duduk dia, gue mau ngobrol ya atau apa gitu. Oh ternyata pas diajak ngobrol, oh suka suka ngobrol sih kalau anak yang udah nyaman gitu ya sama kita, nanti dia juga bercerita apa yang dirasakan gitu. Sering dah anak-anak teh curhat gitu Bu. Kayak ini ya banyak gitu ya, oh ternyata gini ya anaknya gitu. Itu Anak sih TK yang juga saya sering ini curhat mah ya, Bu? Bu Santi, anak-anak sering TK Bu. itu curhat juga ya? Ih Sering, sering, Bu. apalagi Kirain mahasiswa apalagi kalau doang. masalah
Sering, Bu, Masalah sering. keluarga, Curhat Bu, anak-anak. ibu Ya, ayahnya. betul. Itu Kasian banget mama ya. aku suka Jadi marah-marah kita kayak tahu, gitu Sih. misalkannya teh. jadi kita tahu urusan keluarga mereka, Bu. Tapi bagus Bu, Apalagi yang karena itu bisa membantu kita bisa membantu anak kan sesuai dengan ininya dia gitu. iya, Permasalahan dia Iya. sebenarnya ya iya. kasus yang tadi Apalagi kan. yang sekarang itu Bu banyak kasus yang anak-anak itu broken home Bu sebenarnya. Meskipun secara Ya. secara apa ya material mah wah Bagus lumayan gitu kan. berada, tapi ternyata ya keluarganya gitu jadi Bukan home. nggak bahagia. Oh gitu, ada anak-anaknya makanya dia suka marah-marah. Saya tuh juga awalnya itu pas ternyata dicek-cek, oh ternyata eh, broken home bisa sama ibunya, tapi akhirnya kan sering diobrolin. Sekarang tuh kan kelasnya naik ke B2 yang dulunya wah ngobrol aja sering heureuy gitunya, heureuy teh sama temennya Ngobrol. teh suka naon lah gitu. Cewek. Pas sekarang mah Bu dewasa, ternyata kan sering diajak ngobrol, sering dikasih pemahaman juga ya sama kita, apalagi misalkan kita IT ya Islam, jadi suka Ya. ngaitinnya berdoa aja sama Allah kayak gitu, sehingga kan menumbuhkan juga eh, ya ketauhidan lah, sehingga anak-anak teh nggak putus, nggak stres kayak gitu-gitu. Nggak ada Bu anak yang seperti itu, yang kelihatan dari wajahnya juga, kalau udah dari awal masuk juga udah kelihatan ini anak cemberut, pasti ada sesuatu di rumahnya. Nah jadi kita sering circle time dulu, atau apa namanya tuh, bukan coffee break ya. Apa sih kalau yang sebelum masuk teh harus ada gerak dulu tubuh lah biar rileks kayak gitu. Ice breaking. Ice breaking SPP. betul. Ya gitu paling Bu SPP. Sheila ya yang bertanya, Iya, atau saya Bu juga siapa ini setuju tadi? sama Bu Santi ya. Jadi memang ini dulu apa namanya analisis dulu kenapa Iya. why dia seperti itu satu. Kalau ternyata kondisinya baik-baik aja keluarganya ya dan memang keluarganya memang hangat atau komunikatif dengan anak, interaksi sosialnya bagus ya kemungkinan memang faktor di sini, faktor di kognitifnya memang gitu loh. Yang membuat dia akhirnya menjadi introvert. Jadi memang harus dianalisa banget Bu penyebab. Pertama itu kenali penyebab, baru kemudian kita bisa mengintervensi kan apa yang bisa kita lakukan berdasarkan analisis penyebabnya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, Selanjutnya ya mungkin sama-sama Ibu. selanjutnya Lanjut Ibu Desi. Ya, kalau dari pengalaman saya, mungkin dari keluarga dulu ya, saya teh punya keponakan dulu, ingat untuk tentang pembahasan bahasa verbal sama bahasa nonverbal. Waktu ada keponakan saya itu namanya Rania, dia teh waktu umur kurang dari 2 tahun, kalau nggak salah 1 tahun berapa bulan. Kejadiannya itu waktu saya sedang makan gitu ya, makan buah kalau nggak salah, buah naga. Terus Rania ini langsung megang tangan saya yang lagi megang buah, terus dia bilang gitu ya. Terus kata saya teh, Rania mau buah, kata aku teh mau makan buah, tapi dia masih pegang tangan saya terus bilang katanya teh. Coba bilang dulu mau ate, kan dia bilangnya ke saya yang manggilin ke dianya ate gitu. Tapi ya awal-awal dia tidak merespon, jadi dia belum paham apa yang saya katakan. Tapi ketika beberapa 2 kali saya bisa, Rania mau makan buah, tapi dia masih bilang aja sambil megangin tangan saya. Terus ketika dia sudah paham, mungkin otaknya sudah mencerna bahwa saya itu sedang bertanya, eh, Dede mau makan buah atau Rania mau makan buah, coba bilang dulu mau ate gitu ya. Ya, Terus eh ponakan saya ini langsung bilang mau katanya mau tuh gitu ya. Nah baru saya kasih. Nah mungkin itu adalah contoh dari bahasa nonverbal yang mungkin kan dari anak umur di bawah 2 tahun kan belum banyak kosakatanya. Terus bahasa nonverbalnya tadi untuk memperjelas keinginan dia mau apa gitu kan. Tadi dia mau buah yang ada di tangan saya. Terus kalau misalnya di sekolah
Kayak tadi mungkin ya di sekolah ada namanya itu Abang Ergin. Dia itu datang, ibu-ibu, dia langsung nyerita. Ibu katanya cina semalam abang cina konvoy nonton Persib katanya sama bapak di Aduh, rumah cenanya. Oh kamu. emang abang kata aku teh nontonnya di mana di rumah cina. Terus dia teh langsung ngambil bendera. Sengaja dia teh langsung bawa bendera Persib ke sekolah. Terus pas pulang juga nanyain ke mamanya, dah iya cina katanya teh pengen dibawa, pengen ditunjukin cina ke ibu cina. Terus mungkin bahasa verbalnya dari abang ini mungkin sudah jelas gitu ya, karena dia sudah memahami apa yang sudah dialami dia gitu. Seperti semalam dia sudah nonton Persib sama ayahnya, terus mungkin menang pas nonton, jadi dia mungkin meluapkan apa ya emosionalnya, perasaannya gitu ya kepada saya ketika di sekolah. Terus tadi juga pas ditanya kenapa abang terlambat, ya karena mungkin tidurnya malam katanya ibu. Ikut ayahnya cina konvoy. Jadi tadi datang ke sekolahnya itu terlambat seperti itu, Bu. Hmm, mantap ceritanya ya. Iya. Ada yang mau bertanya atau punya ini? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Enggak nih, bisa kan? Halo? Halo? Oh my God. Habis.